Mulai nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 PPG Prajabatan 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai guru penggerak yang mana digunakan untuk sebagai tugas mata kuliah teknologi baru pada pengajaran dan pembelajaran. Nah, sebelum kami memulai wawancara, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang pertama, yaitu saya sendiri yang bertugas sebagai moderator. Nama saya Mahdiana Syarifijana, lalu ada Maria Suci Ramadona, ada Safitri Indah Pratiwi, lalu ada Febrianti, dan juga ada Sherly Noviantari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai salah satu guru penggerak, yakni Pak Ari Wibowo, yang mana berasal dari instansi SMK Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Lalu beliau ini mengampu pelajaran fisika untuk kurikulum 2013 dan IPAS untuk kurikulum Merdeka. Nah, beliau ini yaitu salah satu guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan untuk diwawancara oleh kelompok kami. Ya, jadi Pak, ini kan ada tugas mata kuliah teknologi baru dari PPG Prajabatan 2022. Nah, dan kami memiliki tugas untuk mewawancara salah satu guru penggerak seperti itu, Pak. Jadi nanti teman-teman saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apabila nanti ada yang kurang jelas bisa diminta untuk diulangi lagi pertanyaannya seperti itu. Oke, mungkin yang pertama teman saya, rekan saya Febrianti ingin menanyakan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya, Saudari Ana. Selamat datang kepada Bapak Ari ya. Terima kasih atas kesempatannya kehadiran kali ini. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana pengalaman Pak Ari sebagai seorang guru penggerak terkait pembelajaran jarak jauh ya. Seperti yang kita ketahui ya, kemarin itu kan itu sempat terjadi era pandemi ya, walau sekarang juga masih transisi antara pandemi dan ke normal dalam kategori normal yang baru kan. Nah, di sini juga terjadi peningkatan penggunaan teknologi kan, dampak positif ya adanya pandemi itu ya. Mungkin seperti itu. Nah, di sini saya dan teman-teman penasaran bagaimana pengalaman Bapak terkait pembelajaran jarak jauh, terutama sebagai guru penggerak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Febrianti. Demikian juga dari Bu Ana tadi sudah memperkenalkan diri saya. Jadi saya adalah Ari Bowo dari instansinya SMK Negeri 2 Tanjung Pandan. Jadi kalau mengenai pengalaman, memang itu pengalaman yang luar biasa. Selama saya mengajar itu baru kali itu terjadi masa di mana peserta didiknya dihadapkan dengan situasi tidak bisa tatap muka. Jadi kalau pengalaman saya yang pertama itu kalau tidak salah pada saat ujian nasional kalau nggak salah itu terjadi pandemi, pembelajarannya diharuskan itu di stop tatap mukanya. Jadi di stop.
Jadi pada saat itu kami tidak ada modal, tidak ada apa namanya istilahnya persiapan untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi pada saat awal pembelajaran jarak jauh itu kelabakan. Jadi guru-guru bingung. Modalnya hanya biasanya itu ada WA group dari guru mapel sama WA group daripada wali kelas. Jadi koordinasinya hanya lewat dari WA saja. Jadi misalkan gurunya mau apa memberikan tugas, absen itu hanya mengabsen dan memberikan tugas itu dari WA saja. Kemudian berjalannya waktu, muncul banyak yang namanya webinar-webinar, banyaknya yang namanya pelatihan-pelatihan, baik secara apa namanya intern kami SMK Negeri 2 Tanjung Pandan maupun secara regional, kabupaten, bahkan ada dari organisasi profesi mengajarkan bagaimana memanfaatkan teknologi. Nah, jadi teknologi yang digunakan itu kebetulan kalau tidak salah 2020 itu digencar-gencarnya Microsoft 365. Microsoft 365 itu isinya semuanya aplikasi dari Google, mulai dari Google Classroom, Google Form, Google Slide, Google Doc ya. Kemudian ada lagi di sana bagaimana membuat pembelajaran berbasis classroom ya, bagaimana kita membuat kelas sendiri, bagaimana kita memanfaatkan YouTube, itu semuanya aplikasi Google semua. Dan guru itu kebetulan pada saat hari guru pada saat itu diberikan secara gratis akunnya, termasuk sana OneDrive-nya. OneDrive-nya lumayan besar itu tak terhingga. Kemudian ya pengalaman yang pelatihan yang beriringan, kemudian memang banyak kendala. Nah, kendalanya terutama di anak kami SMK Negeri 2 Tanjung Pandan itu kebanyakan anak yang mohon maaf ekonominya menengah ke bawah. Jadi kebanyakan tidak punya kuota, tak punya HP kadang-kadang sambil kerja atau bahkan di arahnya kepulauan jadi tidak ada sinyal. Untuk kuota sendiri kami dari SMK Negeri 2 Tanjung Pandan kebetulan saya ditunjuk itu bekerja sama dengan salah satu provider. Jadi kami diberikan berupa kartu kosong dibagikan ke semua murid di angkatan. Terus sekolahnya juga itu harus ada sesi-sesinya untuk supaya tidak ada terjadi kerumunan. Kemudian saya sebagai operatornya membagikan secara berkala kuotanya. Misalkan dalam proyek pertama 2 giga dulu per anak. Saya tembak semua itu 2 giga. Kemudian setelah kurun waktu tertentu kemudian tembak lagi. Habis kontraknya alhamdulillah dari Kemendikbud dapat kuota tambahan, karena 35 giga. Tapi memang kendalanya kalau nggak salah hanya beberapa situs saja atau beberapa website saja yang bisa dibuka. Itu kendala yang pertama. Kemudian pada saat penembakan yang kedua dari Kemendikbud, mulai kuota memang berkurang, tapi cara mereka membuat kuotanya itu hanya tidak bisa dibuka untuk beberapa istilahnya di blognya itu pada website tertentu misalkan game, perjudian, bernuansa sara dan seterusnya. Nah mungkin kalau pada saat pertama memang ada kendala, tapi sering waktu, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tapi memang banyak kendala pada saat di lapangan. Mungkin itu Bu Febrianti pengalamannya dari awal. Bagaimana Bu? Eh, ya, terima kasih Pak. Satu lagi, jadi eh, kapan exactly Bapak itu mengalami pembelajaran jarak jauh itu dari tahun berapa ke tahun berapa seperti itu? Mungkin itu pertanyaan terakhir ya dari saya sebelum pindah ke teman yang lain. Oke, jadi sebenarnya kalau pembelajaran jarak jauh itu dimulai dari awal tahun itu. Hanya saja tidak begitu efektif dikarenakan belumnya ada pengalaman. Kemudian baru mulai efektifnya kalau nggak salah di akhir tahun 2020 ketika digencar-gencarnya misalkan pada saat November kalau nggak salah hari guru itu diajarkan namanya Microsoft 365, bagaimana namanya menggunakan Google ya, aplikasi daripada Google. Kemudian banyak aplikasi pembelajaran jarak jauh model Flip Classroom misalkan ada model diajarkan PBL, model pembelajaran PBL, PJBS, walaupun pelatihan secara daring, tapi itu sangat bermanfaat untuk kami sebagai guru. Terutama kami SMK-nya agak kesulitan ketika kami harus menghadapkan siswanya praktik. Makanya pada saat itu praktiknya itu untuk PKL-nya kami di-stopkan dulu karena memang tidak boleh terjadi kerumunan.
Nah, tetapi kalau untuk efektifnya sepertinya di akhir 2020 sampai dengan kalau nggak salah eh, ketika apa PPKM level berapa tuh kalau nggak salah dilonggarkan itu efektif kaminya. Tapi memang di Alhamdulillah sih Kabupaten Belitung walaupun pas pandemi di awal-awal memang di stop betul Bu tatap muka, tapi kemudiannya dibuat pola ganjil genap, tatap muka separuh, tapi seminggunya misalkan ganjil seminggu ini, minggu depannya yang genap yang masuk, yang ganjilnya libur atau belajar di rumah bukan libur. Jadi tidak sepenuhnya daring. Makanya pada saat mereka daring, kami beri tugas, pada saat tatap muka kami bahas materinya. Pola-pola misalkan model pembelajaran seperti classroom. Seperti itu Bu, kira-kira efektifnya 2020 mungkin. Tapi mulainya dari awal pandemi sudah harus. Jadi walaupun apa pandemi, tapi belajar harus tetap jalan. Itu tantangan luar biasa. Demikian Bu Febrianti, bagaimana Bu Febrianti? Ya, terima kasih atas keterangannya Bapak. Boleh teman-teman yang lain yang ingin. Oke. Iya, silakan. Mungkin Saudari Sherly juga ingin menanyakan kepada guru kita. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan pada hari ini bisa mewawancarai Bapak Ari Wibowo sebagai salah satu guru penggerak yang ada di Bangka Belitung. Nah, saya tertarik untuk bertanya mengenai proses pembelajaran yang dilakukan pada saat pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan pengalaman Bapak, itu apa metode dan media seperti apa yang Bapak lakukan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh tersebut? Ini tuh. Oke. Oke, terima kasih Bu Sherly atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau metodenya itu PJJ sudah termasuk metode pembelajaran jarak jauh namanya. Tapi kalau medianya, alhamdulillah sih banyak ya. Jadi dari apa? Dari awal sebelum pandemi sebenarnya dari Kemendikbud sudah apa ibarat kata sosialisasi untuk rumah belajar. Kemudian sudah gencar misalkan pembelajaran via online, misalkan mohon maaf seperti kalau saya sebutkan seperti apa Kuiper, ada yang namanya ruang guru, sudah banyak digencarkan seperti itu. Tapi memang pelaksanaannya itu kita belum akrab dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi medianya yang kami pakai, berhubung kaminya harus tetap ke sekolah gurunya, walaupun dalam bentuk polanya ada proteksi. Jadi dari sekolah kami menggunakan apa medianya berupa laptop, wifi sekolah, kemudian apa namanya komputer semuanya digunakan, tapi juga menggunakan yang lainnya seperti kami menggunakan Classroom, Google Classroom, kemudian supaya tertarik anaknya gunakan apa seperti Kahoot supaya lebih tertarik pada saat pembelajaran di tengah-tengah kami buat kuis yang menarik. Kemudian ada juga gunakan kuisis untuk kuis yang menarik juga. Sebenarnya kalau Classroom sudah kompleks ya, tetapi kadang-kadang kita perlu sesuatu sarana yang baru. Atau misalkan saya sebagai pengajar fisika, saya perlu praktek, padahal prakteknya itu nggak bisa saya lakukan secara tetap muka langsung pada anak. Maka kami menggunakan model pembelajaran virtual, praktikum virtual, yang menggunakan seperti apa namanya TED ya, menggunakan animasi rumah belajar itu sendiri bisa dipakai. Memang kendalanya memang tidak maksimal. Misalkan saya hanya menggunakan demonstrasi, sedangkan di rumahnya hanya melihat saja. Harusnya kan mereka juga melaksanakan juga. Tapi juga saya kadang seling-selingkan juga, misalkan saya gunakan manfaatkan apa yang ada mereka yang ada di rumah. Misalkan saya mencoba menerapkan bagaimana materi tentang tekanan. Saya suruh ambil misalkan botol plastik yang bisa ditemukan di rumah masing-masing. Kemudian beri bolongan misalkan ke ketinggian tertentu, kemudian lihat kalau diisi air bagaimana pancaran airnya. Mereka bisa melihat dan praktik sendiri. Jadi tugas dilakukan di rumah, saya juga bisa melakukan di tempat saya. Jadi mereka bisa melakukan. Tapi itu yang sederhana saja. Tapi yang ribet-ribet, terpaksa saya virtualkan. Kalau memang tidak ada virtualnya, praktikum virtualnya, ya saya cari dari YouTube, hanya membuat demonstrasi saja. Mereka menyimpulkan. Tapi lebih kurang prosesnya memang agak berat. Harus kita sesuaikan karakteristik daripada materi pelajaran. Karakteristik daripada anaknya. Misalkan anaknya nggak bisa praktikum ya nggak bisa kami paksakan karena memang dari apa pembelajaran dari guru penggerak itu adalah cara belajar berdiferensiasi. Jadi mereka sesuai kebutuhannya. Anak yang hobinya buat konten ya saya arahkan
untuk laporan kegiatannya, laporan praktikumnya dalam bentuk konten, entah itu boleh TikTok, boleh dalam bentuk Instagram, boleh dalam bentuk video menarik di YouTube. Nanti saya lihat, oh laporannya seperti ini. Misalkan resume, resume dah harus dalam bentuk mereka catat, foto, kirim di misalkan di WA, dah harus. Bisa juga mereka kirim lewat namanya berupa apa namanya flyer di Canva. Saya lihat itu seperti apa bentuknya. Karena dia suka yang buat konten ibu-ibu ya. Jadi kalau suka buat konten, saya nilai kontennya. Tapi apa istilahnya konten saya sendiri itu yang saya inginkan itu ada. Yang penting itu. Mereka mau menyalurkan lewat apa saja silahkan. Nah, demikian Bu Sherly, mungkin seperti itu. Nah, baiklah Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari saya. Nah, dari proses pembelajaran jarak jauh yang telah Bapak lakukan, kira-kira adakah Pak kelebihan dan kekurangan yang Bapak hadapi seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sherly. Jadi kalau kelebihannya, mungkin kelebihannya dulu ya. Jadi pertama pembelajarannya mungkin lebih murah karena modalnya kadang anaknya adalah HP dan kuota. Kalau mereka misalkan harus kebanyakan siswa kami itu Bu dari pulau-pulau kecil lagi kan kan kepulauan Bangka Belitung. Kami itu pulau besarnya Belitungnya dan Bangkanya. Jadi pulau kecil lagi. Jadi kalau mereka mau tatap muka ya harus misalkan ngetos atau harus PP-nya lumayan jauh. Kemudian dari segi yang namanya fleksibel. Jadi kalau misalkan anaknya nggak bisa waktu jam saya, misalkan saya jamnya misalkan jam 8 sampai jam 10, 2 jam. Kebetulan anaknya karena PJJ mereka yang kerja Bu, bantu orang tuanya. Karena orang tua juga terdampak oleh namanya pandemi. Digeser lah misalkan ke sore atau ke siang ya silakan. Asalkan semuanya sepakat. Kemudian lagi dari segi apa ya, wawasan. Nah, ini saya bisa mengeksplor karena banyak dari sumbernya internet. Jadi kalau dari buku, kalau tatap muka hanya modal buku nih kadang-kadang ya. Tapi kalau dari internet, saya berikan materi, mereka hanya bisa nyari sumbernya dari mana saja. Yang penting jelas referensinya dari mana. Nah, tetapi kekurangannya juga banyak. Kekurangan dari PJJ sendiri, misalkan tempat kami kan kepulauan Bapak Ibu ya, terutama di Tanjung Pandan tuh kuat akses internetnya, sinyalnya bagus. Tapi daerah kepulauan itu kadang-kadang mau provider apa saja itu nggak bisa. Mereka harus di kantor namanya kantor pemerintah. Jadi mereka menyesuaikan. Atau kekurangan yang lainnya bisa berupa interaksi. Nah ini kurang sekali. Kadang-kadang mereka alasannya sinyalnya jelek, tutup namanya kamera. Padahal mereka tidur-tiduran. Interaksinya sangat kurang. Itu kurangannya. Kemudian ada lagi misalkan pengawasan. Nah, misalkan ulangan Ibu ya, itu sulit sekali mengawasnya kalau ulangan. Kadang nilai apa istilah pada saat gunakan platform mereka menggunakan ada istilahnya di hack lah, jadi jawabannya tahu semua atau berbagi di screenshot jawabannya taruhnya di grup yang tidak ada gurunya, jadi jawabannya kok sama semua nih, enak bagus semua, ini jelek semua nih. Itu yang menjadi kekurangan kalau PJJ Ibu, kalau yang kami rasakan. Demikian Bu Sherly. Kalau untuk kelebihan kurangan PJJ itu sendiri. Baiklah, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Oh, baik. Saudari Sherly sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin kita beralih ke saudari Lia. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya ada pertanyaan untuk Bapak Wibowo. Selaku sebagai guru penggerak, apakah ada relevansinya antara program guru penggerak terhadap PJJ ini atau memberikan insight baru atau metode baru? Apa efeknya terhadap program pembelajaran jarak jauh ini? Apakah memberikan metode baru atau apalah gitu yang berdampak positif kepada sekolah-sekolah seandainya diterapkan kembali PJJ dalam beberapa tahun ke depan gitu? Apakah ada relevansinya antara program guru penggerak dengan pembelajaran jarak jauh ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Malia Suci. Jadi
mengenai relevansi guru penggerak bersama dengan PJJ itu sendiri sebenarnya sangat-sangat relevan, Bu ya. Jadi kalau misalkan istilah kalau sekarang nih dalam guru penggerak itu adalah memerdekakan anak. Jadi anak itu dibuat kebebasan yang bertanggung jawab pastinya untuk memilih metodenya atau cara sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi misalkan anaknya seperti yang saya sebutkan tadi, sanggupnya adalah mengumpulkan hasil resumenya misalkan menggunakan flyer dari Canva, ya silakan. Nah, itu berarti istilahnya adalah kalau dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah kodrat alam. Kemudian kodrat zamannya, itu memang kodrat zamannya memang sekarang kalau zaman dulu, ke zaman saya masih sekolah itu adalah menjauhkan anak dari HP. Tapi zaman sekarang, kodrat zaman sekarang adalah mendekatkan anak ke HP. Tanpa HP anaknya nggak bisa ngumpul, nggak bisa belajar. Kemudian juga ada sistem, ada namanya posisi kontrol daripada guru. Jadi kalau kita dulu guru-guru misalkan anak tidak namanya hadir, kondisinya adalah anaknya salah atau menahu pokoknya pada jam sekian harus hadir misalkan dalam media Zoom misalkan. Nah, kalau untuk namanya ketika sudah namanya belajar di guru penggerak, maka diajarkan bagaimana posisi kontrol dari seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol, mulai dari yang paling sederhana adalah yaitu penghukum. Jadi kita menghukum anaknya. Misalkan anaknya tidak hadir, maka nilainya misalkan kita kasih merah atau di bawah KKN. Atau disuruh namanya membuat tugas yang berkali lipat, itu penghukum. Karena hukuman itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua itu pemberi rasa bersalah misalkan. Jadi kitanya istilahnya membuat anaknya, oh bapak ini kasihan udah namanya buat room namanya Zoom misalkan, tetapi anak yang hadir cuma 2 orang misalkan. Aduh kasihan nak, bapak ini nggak bisa namanya menghadirkan kalian semua, apa nggak kasihan sama bapak. Nah itu namanya pemberi rasa bersalah. Kemudian kontrol yang berikutnya adalah sebagai teman. Jadi ayolah anak-anak, kalau kaliannya misalkan hadir semuanya, kita nanti kumpul misalkan di Pantai Tanjung Pendam misalkan. Jadi seolah-olah kita berposisi sebagai teman. Nah, berikutnya adalah pemantau. Jadi kalau memantau lebih ke arah peraturan. Misalkan anak tidak hadir di Zoom. Kalau tidak Zoom, nanti Bapak kasih namanya suatu kesepakatan, nanti semuanya nilainya di bawah KKM misalkan. Jadi dia berdasarkan peraturan. Peraturan sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi kalau tidak hadir, berarti apa misalkan. Tidak tahu menahu alasannya apa. Nah, bagusnya adalah manajer. Jadi ketika anaknya misalkan berhalangan hadir, nah kita tanya kenapa tidak hadir. Kita apa istilahnya ada proses restitusi, ada 3. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi bahwa yang namanya pandemi misalkan adalah masalah cerita umat. Misalkan sinyalnya jelek, ya Bapak juga kadang-kadang jelek. Misalkan. Kemudian apa namanya memverifikasi kesalahannya bahwa anaknya harus mengakui bahwa maaf Pak, misalkan saya tidak bisa hadir karena ikut orang tua kerja misalkan. Baru kita menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa misalkan kalau nggak belajar, terus-terusan pandemi alasannya, nanti pada saat lulus pandemi nanti apa yang bisa kita istilahnya kita kita unjukkan untuk namanya dunia kerja. Kalau SMK kan harus kerja ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sudah tahu apa namanya keyakinan kelas yang mereka pegang, nah, barulah kita tanyakan solusinya. Misalkan dia mau menawarkan tugas susulan atau apa, jadi kita lebih ke arah sebagai manajer. Nah, kalau sudah menjadi guru penggerak, lagi tidak tahu menahu anaknya misalkan tidak hadir, kita langsung vonis anaknya salah. Nah, seperti itu Ibu. Jadi itu dari posisi kontrol. Berikutnya ada misalkan visi guru penggerak. Jadi visinya apa sebagai selama namanya pembelajaran. Kalau visinya adalah supaya anaknya makin berkembang, punya keterampilan, nah itu kita punya strateginya untuk mencapai visi tersebut. Jadi kembali dari pertanyaan Ibu tadi, jadi sangat relevan antara program guru penggerak dengan pembelajaran. Tidak hanya untuk ini sebenarnya Ibu ya, paradigma harus dirubah daripada pembelajaran guru sekarang itu semuanya harus dirubah. Nah, seperti itu mungkin Bu Malia. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak. Terakhir, adakah pesan untuk kami para calon guru profesional
dari Bapak sebagai guru penggerak yang mungkin dapat bermanfaat bagi kami saat kami terjun ke lapangan nanti. Singkat saja, Pak, karena waktunya terbatas. Terima kasih. Oke. Ya, jadi untuk pesannya sebenarnya adalah kuasai teknologi. Karena kita harus melihat tidak hanya kodrat alam anaknya, tapi juga kodrat zaman. Kalau kitanya stop untuk belajar, maka kitanya akan ketinggalan, anaknya lebih pandai. Teknologi bisa dipelajari bersama-sama ataupun tidak. Dengan kita mempelajari teknologi, insya Allah kita akan dapat menjadi banyak alternatif kita untuk mengajar. Mungkin itu Bu Maria. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Bapak. Kembali ke moderator. Apakah yang lain ada pertanyaan atau sudah jelas? Mungkin Sudah cukup. sudah jelas ya. Sudah Sudah cukup jelas. sepertinya. Cukup, oke. Terima kasih. Baik, Ya, karena sama-sama Bu sudah Febri. cukup dan waktunya juga terbatas, saya akan menyimpulkan dulu wawancara pada malam hari ini. Jadi, pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan oleh Bapak Ari sebagai guru penggerak, awalnya pada mulanya itu sangat tidak masih kurang persiapan seperti itu. Jadi ketika pandemi terjadi, guru-guru itu tidak memiliki persiapan yang matang untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Namun seiring dengan berjalannya waktu, karena guru-guru memiliki motivasi untuk terus mencerdaskan anak bangsa, maka mereka berusaha untuk mengikuti perkembangan, terutama pada masa pandemi, dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Nah, selain itu, Pak Ari tadi juga menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, kodrat dari anak, kodrat alam dan kodrat zaman anak harus diperhatikan supaya pendidikan Indonesia dapat lebih maju lagi ke depannya seperti itu. Baiklah, mungkin cukup untuk malam ini. Kegiatan wawancara kita. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan wawancara terhadap Bapak. Dan juga kepada teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam ini untuk melakukan wawancara bersama dengan Bapak Ari Wibowo. Baik, saya tutup kegiatan wawancara malam ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama waktunya. Janet ya Bu.